Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nadila dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya bersama Bapak Ibda Kusmayadi selaku Kasipenmas bagian Humas Polres Karawang. Ya, baik. Di sini izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Iya deh. Yang pertama, menurut Bapak, apa itu hak asasi manusia? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apa itu hak asasi manusia? Jadi pengertian hak asasi manusia atau HAM sampai saat ini tidak ada pengertian secara baku tentang hak asasi manusia. Sekalipun demikian, ada beberapa pendapat dari berbagai ahli. Ya, kalau misalkan kita rujuk ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi setiap orang berhak atau kebebasan berpendapat bagi seseorang, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk berpolitik. Itulah yang disebut hak asasi manusia. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih. Lalu yang kedua, bagaimana cara Bapak untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya? Tentunya untuk mendukung hak asasi manusia, pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugas memang ada beberapa yang dikatakan polisi melanggar HAM, tapi itu sendiri adalah untuk penegakan hukum. Adanya aturan, adanya perundang-undangan adalah untuk mengatur hidup seseorang, hidup berwarga negara, jadi biar sesuai dengan aturan. Kita mendukung orang untuk berusaha, mencari nafkah, kemudian bekerja, belajar, itu mendukung untuk kegiatan seperti itu untuk mendapatkan hak-hak setiap orang, yaitu dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi bila mana keadaan aman, tertib, semuanya lancar, tentunya hak-hak manusia itu dapat terpenuhi. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk menciptakan kesatuan dalam keragaman ketika menjalankan tugas militer? Ya, jadi dalam tugas kepolisian ya, karena polisi sendiri sudah mempunyai undang-undang tersendiri dari tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Jadi polisi itu sudah berpisah dari ABRI. Nah, kalau zaman dulu ya. Kemudian bagaimana tadi apa? Cara Bapak berinteraksi? Berinteraksi. Memang masyarakat. Untuk masyarakat sendiri, utamanya di Karawang, memang terdiri dari berbagai unsur budaya, dari latar belakang suku, kemudian agama. Nah, untuk berinteraksi seperti itu, kita tidak membeda-bedakan atau tidak memberikan hak spesial terhadap salah satu golongan. Tidak. Semuanya sama, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan beragama, kebebasan untuk berekspresi secara kebudayaan. Itu bebas, kita mendukung semuanya, kita tidak ada larangan selagi itu sejalan dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Iya, sama-sama. Semoga lancar kuliahnya dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nadila dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Pada Bapak Bapak izin wawancara ya Pak. Bapak nanti dikat. Pasuk pakai kamu apa? Siap, Siap,
kita datang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan wawasan kebangsaan. Itu menyampaikan apa wawasan kebangsaan di Pancasila, undang-undang segala macam itu. Kita sampaikan di sekolah-sekolah tiap Senin itu. Tuh. Yang kedua, bagaimana cara Bapak berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk menciptakan kesatuan dalam keragaman ketika menjalankan tugas-tugas militer? Kita menyampaikan dengan komunikasi sosial, dengan ya contohnya kita kayak gini nih, ya kan, adu bako loh, kalau bahasa Sunda tuh adu bako. Nah, sambil kita pengamanan, kita komunikasi dengan lingkungan, itu yang dilaksanakan. Itu yang nomor tiga, bagaimana sikap Bapak sebagai negara untuk berkontribusi dalam hal positif terhadap para penerus bangsa? Jadi itu mengadakan pelatihan bela negara juga ya, yang ke PT-PT edukasi itu pelatihan. Jadi tadi isinya wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan cinta terhadap bangsanya nanti. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nadila dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya sedang bersama Bapak Ali, Kepala SDN Karawang Pulau 2. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk mewawancari Bapak. Boleh ya. Terima kasih Pak. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah terdapat kegiatan atau program yang mendukung pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah? Untuk program dalam penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila itu memang sebelumnya kan kami melaksanakan raker ya, biasanya rapat kerja, nanti di situ ada pemasukan kurikulum diantaranya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena memang di sini kebetulan sekolahnya sekolah penggerak yang dituntut untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama baik dari keseluruhan itunya ya, keseluruhan ya, integral, semua harus berdasarkan Pancasila. Makanya ada program penguatan profil Pancasila, profil belajar Pancasila. Nah, itu ada juga program P5, itu nanti P5, program penguatan profil belajar Pancasila. Ya, jadi lebih dikuatkan lagi. Contohnya nanti dalam kehidupan kebersamaan, gotong royong, kemudian ada saling toleransi. Dan anak biasanya untuk implementasinya nanti dibawa oleh guru itu bermain peran di luar, jadi ada modeling gitu. Seperti contoh untuk hidup rukun gitu ya, hidup rukun atau saling toleransi, biasanya bermain peran naik bus gitu kan, pura-pura naik bus, nanti ada orang tua itu kan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga kami ada program kunjungan terhadap rumah ibadah, itu salah satu nilai-nilai Pancasila. Jadi ada ke masjid, ke pura, ke gereja gitu ya, kerjasama juga dengan para tokoh-tokoh agama itu dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila. Implementasinya ya seperti itu. Kemudian anak-anak dibangkitkan semangatnya untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ini sesuai dengan visi sekolah ini, berakhlak mulia, cerdas. Nah, berakhlak mulia ini diambil dari nilai Pancasila. Itu implementasinya ya. Baik, Pak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah membangun dan memelihara identitas nasional di antara siswa? Nah, untuk membangun identitas nasional, salah satunya yang memang yang rutin biasa dilaksanakan upacara bendera ya. Itu salah satu identitas, dan menerapkan bahwa kecinta terhadap tanah air
itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, artinya harga mati, tidak boleh masuk pemahaman-pemahaman lain, karena kita sebagai warga negara, makanya ditekankan ke anak-anak itu cinta tanah air, bangga berbangsa Indonesia, kemudian menggunakan bahasa sebagai implementasi dari kecintaan kita terhadap tanah air. Itu harus dilakukan, dan itu menjadi pembiasaan setiap hari. Ya, artinya bagaimana menghormati lambang-lambang negara, menghormati para pemimpinnya, kemudian bagaimana menghargai jasa-jasa para pendiri bangsa. Itu diantaranya menjaga integritas kebangsaan Indonesia. Memang kalau dari yang paling pokok itu upacara bendera, karena di sana ada penghormatan terhadap bendera merah putih. Dan anak-anak juga ditekankan untuk hafal Pancasila, itu harus hafal itu. Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya harus hafal. Jadi lambang-lambang yang untuk pencintaan terhadap tanah air harus dijiwai. Nah, kayak lagu-lagu wajib tadi. Itu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kegiatan atau kurikulum yang menekankan nilai-nilai kebangsaan di sekolah? Ada, ya. Jadi memang kurikulum ini mewajibkan adanya muatan mengenai nilai-nilai Pancasila, ya, nilai-nilai Pancasila, dan ini dijabarkan dalam pembelajaran di kelas, dan ini harus dipraktekkan seperti bagaimana nilai ketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak hanya konsep, jadi dipraktekkan oleh anak itu melalui role model, oleh gurunya itu, ya, role model. Semua teman kita ada yang berbeda agama atau berbeda suku, bagaimana sikap kita itu saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Kemudian bagaimana kalau ada yang sakit, kalau anak-anak SD kan gitu, ya, yang saling ini, ya, tepuk seliro. Kemudian persatuannya dijaga, persatuan mungkin tiap kelas, bagaimana cara kerja kelompok, kemudian mengeluarkan pendapat harus seperti apa, itu kan diatur. Itu merupakan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kalau menghadapi hal-hal yang buruk, juga anak-anak dibiasakan seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di lingkungan sekolah, dan diusahakan di rumahnya juga seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan, yang jelas toleransinya, kemudian cinta terhadap tanah airnya. Jadi kurikulum memang wajib menerapkan, dan di sini sudah diterapkan mengenai nilai-nilai Pancasila. Itu. Berarti harus diterapkan dari sejak dini, ya, Pak? Sejak dini, betul. Agar nanti untuk kedepannya terbiasa juga mendengar nilai-nilai Pancasila, Iya, dan betul. agar tidak hilang juga nilai-nilai Pancasila kita. Betul, ya. Karena itu identitas nasional, warga negara, seperti itu, ya. Karena Pancasila kan harus jadikan pedoman, pegangan itu. Itu memang. Ya. Terima kasih banyak atas jawaban Bapak yang sangat Sama-sama. bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.